Hai guys, kembali lagi dengan podcast kami Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Kelompok 12. Hari ini, kami akan membahas materi yang bertema konsep keadilan sosial di Indonesia. Pertama-tama, akan dijelaskan oleh Florentina. Oke, baik. Seperti yang sudah kita ketahui dari tema yang sudah disampaikan Mbak Catherine terkait dengan konsep keadilan. Nah, keadilan sendiri pasti teman-teman juga sudah biasa mendengar dan mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana keadilan di negara kita, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit pengertian dari keadilan. Nah, sebagai pendahuluan saya akan memaparkan terkait dengan perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum. Nah, keadilan di negara hukum merupakan unsur yang paling utama, mendasar, sekaligus yang paling rumit, luas, dan struktural, serta abstrak. Nah, kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial terkandung di dalam makna perlindungan hak, persamaan derajat sosial, terkandung di dalam makna perlindungan hak yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu meliputi atau bersamaan dengan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas-asas yang ada untuk kepentingan individu maupun sosial. Dalam posisi apapun, menurut Gustav Strasberg, kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 nilai dasar, yaitu nilai keadilan, nilai kepastian, dan kemanfaatan. Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah karena memang saat ini keadilan menjadi hal yang sangat tabu dan sebenarnya keadilan ini patut untuk diterima oleh siapapun, tetapi dalam kenyataannya keadilan ini sulit sekali diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, sementara itu menurut F.X. Aji Samekto mengartikan bahwa keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan atau untuk diberikan kepada setiap orang. Dan apa yang harus diterima itu haruslah adil sesuai dengan substansinya masing-masing. Nah, dari pengertian dua ahli di atas, ada juga pengertian menurut Frans Magnus Suseno. Ada beberapa kata kunci yang terkait dengan perwujudan keadilan serta keadilan sosial seperti hak, kewajiban, kontrak, fairness, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan, dan otonomi. Semua tindakan yang sudah disebutkan tadi cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat ini perlulah keadilan. Masalah keadilan sosial yaitu bagaimana mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan. Artinya, yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya. Karena mereka sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa semua keadilan itu sebenarnya wajib atau dapat diterima oleh siapapun, tetapi ada salah satu atau salah dua oknum yang mengambil keadilan bagi rakyat-rakyat kecil. Dalam perkembangannya, pengertian dan keadilan sosial selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan masyarakat dan struktur kekuasaan serta otonomi. Nah, oleh karena itu, perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan.
karena dalam praktiknya secara politis seringkali diaktualisasikan dalam bentuk kekuatan-kekuatan yang saling bertarung. Demikian pengertian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Chris. Oke, baik teman-teman, melanjutkan pernyataan dari Mbak Flo tadi. Di sini untuk implementasi dari ketidakadilan atau dari keadilan sendiri, yang seperti sudah disebutkan bahwa sila kelima yang seharusnya sudah terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan, justru pada prakteknya implementasi dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, di mana masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Menanggapi masalah tersebut, kami bertiga di sini mengambil 4 contoh dari beberapa bidang yang ada di masyarakat tentang keadilan itu sendiri. Bidang pertama itu ada bidang hukum, terus yang kedua ada bidang kesehatan, dan yang ketiga ada bidang pendidikan, terus untuk yang terakhir ada bidang ekonomi. Nah, untuk bidang hukum sendiri, hukum itu memang harus ditegakkan, tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi. Tidak jarang mereka-mereka ini merugikan negara sampai miliaran rupiah. Akan tetapi untuk hukuman yang diberikan kepada mereka itu tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Dan kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka, masih saja bisa kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Sedangkan jika kasusnya ini menimpa rakyat miskin, seperti yang pernah menimpa Nenek Mina yang tersandung kasus pencurian 2 buah kakao atau coklat, justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Bisa dibilang bahwa hukum di Indonesia itu ibarat seperti pisau, di mana tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sehingga hukum itu dapat kita ibaratkan seperti yang tadi telah saya sebutkan, seperti pisau dan lain-lain. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 tentang hak asasi manusia, hasil amandemen, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tetapi pada kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan. Ini menjadi bukti bahwa ketidakadilan atau keadilan di Indonesia itu sepenuhnya belum bisa ditegakkan dengan baik. Terus yang kedua ada bidang kesehatan. Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan di kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari antrian yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapat penolakan dari berbagai rumah sakit, sehingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi. Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat ini menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi di sisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan atau pangkat yang tinggi, uang yang banyak, justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 2 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak mendapat perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit. Terus yang selanjutnya ada di bidang pendidikan. Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena masalah biaya yang dirasa untuk memberatkan orang tua mereka. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan warga miskin Indonesia dengan memberikan pendidikan, mungkin dengan cara memberikan beasiswa atau pendidikan gratis, sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak di bangku sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Selain masalah tersebut, terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan. Pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah
yang sudah maju saja, seperti di Indonesia bagian barat contohnya. Sementara untuk pendidikan di daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang harus menyeberang sungai yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya untuk pergi ke sekolah. Hal itu sangat miris, di mana anak-anak yang masih di bawah umur berusaha dengan kemampuan mereka, dengan semampunya mereka berjuang melewati arus sungai yang deras untuk pergi ke sekolah demi mengenyam pendidikan. Terus yang selanjutnya ada dari bidang ekonomi. Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di dalam Pancasila. Justru masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang tidak sempurna. Padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan untuk mengemis, bahkan mereka harus tidur di kolong jembatan yang hanya beralaskan kardus bekas. Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik, di mana mereka ini bekerja selama berjam-jam tetapi dibayar dengan upah yang sangat rendah. Sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga perusahaan itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal itu disebabkan karena para buruh ini dipaksa untuk bekerja berjam-jam, tapi malah mereka itu dibayar tidak sesuai dengan waktu yang diberikan untuk bekerja. Dalam kata lain, upah yang diberikan itu sangat tidak layak, tidak sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat untuk perusahaan itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Catherine. Untuk itu kepada Catherine dipersiapkan. Baik, selanjutnya kesenjangan. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik secara spiritual maupun material. Salah satu faktor yang menghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera adalah kurang tegaknya keadilan di semua bidang kehidupan masyarakat dalam bernegara. Karena jika keadilan bisa ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran akan tercipta di negeri ini. Ada 5 bidang hukum. Ada 5 bidang. Yang pertama, bidang hukum. Hal ini memang harus ditegakkan, tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contohnya, yang menggambarkan ketidakadilan hukum di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para kabinet, dan para politisi partai politik yang merugikan negara hingga miliar rupiah. Tetapi hukumnya tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Bahkan, walaupun di dalam tahanan masih mendapatkan fasilitas terbaik seperti hotel bintang 5. Yang kedua, bidang kesehatan. Buruknya layanan kesehatan banyak dikeluhkan masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti saat mengantri, rumitnya mengurus surat-surat administrasi, pelayanan yang kurang. Bahkan, ada beberapa penolakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Sedangkan pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pejabat dan orang kaya begitu cepat, baik, dan sangat mudah dalam proses administrasi. Dari beberapa keluhan tersebut, menjadikan potret bahwa keadilan sosial belum bisa terwujud dengan baik di Indonesia. Yang ketiga, bidang pendidikan. Di dalam pendidikan juga terjadi ketidakadilan. Warga miskin kurang mendapatkan pendidikan yang layak dibanding para mereka yang notabene-nya orang kaya, pejabat, dan sebagainya. Sehingga banyak anak-anak yang kurang mampu tidak melanjutkan sekolahnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus memprioritaskan anak yang kurang mampu agar bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dengan layak. Selanjutnya, bidang ekonomi.
Masalah paling parah di bidang ekonomi adalah kemiskinan. Padahal sudah dijelaskan di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin dan anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Namun, pada kenyataannya banyak fakir miskin dan anak terlantar berkeliaran di jalan untuk mengemis, tidur di kolong jembatan, mengamen, bahkan menimbulkan tindakan kejahatan karena mereka tidak mempunyai biaya hidup dan terpaksa melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Contohnya seperti mencopet, begal, mencuri, dan sebagainya untuk bertahan hidup. Yang kelima adalah bidang sosial. Banyak sekali terjadi kesenjangan sosial yang terjadi di negeri ini, di mana kaum minoritas mendapat diskriminasi oleh kaum mayoritas. Pembangunan hanya dipusatkan di daerah mayoritas saja. Padahal, di daerah minoritas juga perlu akses yang mudah untuk melakukan pekerjaan, seperti pembangunan infrastruktur, daerah yang memadai, pembangunan jalan yang saat ini hanya terpusat di kota. Padahal akses ke daerah pelosok sangat sulit untuk dijangkau. Padahal, jika pembangunan infrastruktur desa dan akses menuju desa pelosok itu sudah dibangun, akan mempermudah pemerintah sendiri dalam melakukan kunjungan daerah, pembagian bantuan kepada masyarakat desa, dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya ada hambatan. Ada beberapa masalah yang menghambat pencapaian keadilan sosial di Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan dan pembangunan. Yang pertama ada ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan yang tinggi ini adalah konsep sosial dan ekonomi ketika muncul ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya dikarenakan permasalahan status sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, seksisme dan diskriminasi perempuan. Di Indonesia, praktik budaya yang melanggengkan seksisme dan diskriminasi terhadap perempuan masih sering ditemukan. Indonesia hingga hari ini masih menjadi negara dengan kasus perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, pada 2018, dari 627 juta penduduk Indonesia, pernikahan perempuan berusia kurang dari 16 tahun mencapai 1,8% dan persentase anak yang menikah di bawah usia 15 tahun mencapai 0,6%. Perkawinan anak berpotensi memutus akses perempuan ke pendidikan, ekonomi, kualitas hidup yang lebih baik, bahkan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, ketidakmerataan akses kesehatan. Akses ke pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas merupakan tantangan untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia. Sistem kesehatan nasional berupaya mengakomodasi BPJS Kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta. Namun hal itu belum cukup. Riset Trisnakes tahun 2017 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan signifikan tenaga kesehatan dalam rentang waktu 2011 sampai 2017 dengan rasio dokter berbanding puskesmas sebesar 2,08. Memiliki arti setidaknya terdapat 2 dokter di satu puskesmas. Namun demikian, riset yang sama menunjukkan masih terdapat 748 puskesmas atau 7,7% tanpa tenaga dokter. Riset tersebut menyiratkan semakin terpencil suatu daerah seperti di Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara Timur, semakin sedikit pula jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang bisa ditemui. Konsekuensi dari minimnya tenaga kesehatan adalah waktu berobat yang panjang dan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Florentina. Oke, baik teman-teman. Di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu luas dan lebar. Ini menurut saya dan apa yang sudah saya temui juga ya terkait dengan keadilan.
beberapa orang pasti menafsirkan ketidakadilan itu diperoleh dari lembaga yang paling tertinggi, contohnya pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya menurut saya keadilan itu sebenarnya bisa kita peroleh atau kita wujudkan secara bersama melalui kerjasama contohnya. Tetapi pada kenyataannya ketidakadilan itu dihasilkan atau muncul karena dari masyarakat itu sendiri kurang peka atau kurang menyadari bentuk keadilan yang sudah diupayakan oleh pemerintah contohnya. Di tempat tinggal saya di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah sudah mengupayakan pendidikan gratis atau sekolah gratis dari jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang sekolah menengah atas. Nah, sebenarnya dari situ pemerintah sudah mengupayakan keadilan pada bidang pendidikan, tetapi masih banyak sekali teman-teman di sana yang menyepelekan atau menomorduakan pendidikan. Nah, dari situ dapat saya ambil kesimpulan bahwa keadilan itu tidak digunakan secara baik gitu teman-teman. Nah, artinya bisa kita lihat sendiri atau teman-teman bisa browsing terkait dengan pendidikan di Kalimantan Barat. Di sana juga banyak angka putus sekolah karena yaitu masyarakatnya tidak kooperatif dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah begitu. Mungkin dari teman-teman di sini bisa memberikan gambaran yang konkret atau jelas yang mudah dipahami gitu. Menurut saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Flo bahwa ketidakadilan itu bukan sepenuhnya salah dari pemerintah, melainkan juga ada campur tangan dari masyarakatnya sendiri yang menyebabkan sehingga ketidakadilan itu bisa terjadi. Menurut pendapat saya sih itu benar apa yang disampaikan oleh Mbak Flo, di mana pemerintah itu sebenarnya sudah berusaha keras semaksimal mungkin untuk menyamaratakan semua pembangunan, baik itu di bidang hukum, kesehatan, sosial, dan juga di bidang ekonomi. Akan tetapi hal-hal itu terhambat, bukan tidak sampai, tapi terhambat hanya karena masalah mungkin letak geografisnya. Kebetulan saya dari Papua, teman-teman. Bisa dilihat bahwa letak geografis di Papua itu seperti gimana, teman-teman. Itu kan masih banyak gunung-gunung, sehingga untuk jalan aspal itu belum banyak di sana. Hal itu yang menyebabkan lambannya infrastruktur itu masuk ke daerah-daerah khususnya di pedalaman Papua. Sehingga di pedalaman Papua, kalau kita bisa berbicara tentang kesehatan, terus berbicara tentang ekonomi, dan juga berbicara tentang pendidikan, mungkin bisa dibilang masih kurang, teman-teman. Karena itu tadi, masalah letak geografisnya yang menyebabkan sulitnya untuk menjangkau tempat di sana. Sebenarnya mungkin untuk bidang pendidikan sendiri, guru-guru itu banyak, teman-teman di sana. Cuma untuk sampai ke sekolahnya saja, itu harus membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Itu perjalanan menggunakan jalur darat, itu dengan cara naik motor atau dengan jalan kaki. Dan di sana juga hampir untuk bidang ekonominya itu barang-barang itu diambil dari kota di bawah, terus dikirim ke atas dengan menggunakan ada 2 cara, yaitu jalan darat dengan jalur udara. Kalau jalan darat itu biasanya menggunakan mobil pick up. Akan tetapi kan kalau dengan mobil itu karena medannya cukup sulit, sehingga barang-barang itu lambat untuk sampai di sana. Dan kalau untuk menggunakan jalur udara, di situ mereka harus mencarter pesawat. Dan harga mencarter pesawat untuk di daerah pedalaman itu cukup mahal, teman-teman. Sehingga mungkin untuk bidang ekonomi di sana masih sangat kurang, masih tertinggal. Jadi bisa ditemui bahwa kemiskinan itu masih banyak di sana. Kalau itu menurut saya yang saya lihat dari apa yang saya juga rasakan di sana, teman-teman. Terima kasih.
Baik, sekian dan terima kasih pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.